Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina arsyadahumullahu wa hada. Wa ba'd. Para ibu, para bapak, rahmatullah, alhamdulillah, bersyukur sekali pada Allah bahwa kita masih diberikan modal yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Jikalau ada kartu miskin, ada kartu sejahtera, ada kartu perang sejahtera, ada kartu apa lagi? Kartu sehat, kartu pintar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kartu, namanya kartu iman. Baik, di dalam kartu iman ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika begini untuk membuka: Innallaha la yazlimul mu'mina. Sungguh bahwa Allah tidak akan pernah menganiaya siapa al-mu'mina. Orang kalau sudah menjadi mukmin, maka Allah tidak akan menganiaya. Apanya yang dianiaya? Hasanatan. Sedikit apapun, sesedikit apapun kebaikan itu, maka Allah tidak akan pernah menganiaya. Apa bentuknya? Yang paling sedikit itu apa bentuknya? Mempersilahkan orang untuk duduk di mobil, misalnya ada orang sepuh, Bapak silakan duduk, saya biar berdiri saja, gitu kan? Ini sepele atau susah? Sepele tapi angin. Urusan dulu deh. Jadi kalau ada senang itu biasanya ya dipakai sendiri. Tapi ketika dia mau berkorban, maka sedikit apapun Allah nggak akan nguntek. Di dalam bahasa Jawa, orang-orangnya diuntek. Meskipun orang lain itu tidak mengetahui. Ustaz, saya ini gimana ya? Ya gimana? Lah sih dia itu anaknya sakit, ya saya ngobati, saya bawa dia ke rumah sakit. Ketika anaknya khitan, itu saya yang nyumbang, saya yang menyumbang, bayarkan khitannya itu. Lah emang kenapa? Ya sekarang kok dia kok ngomongin saya, terima kasih saja. Coba, ada yang gitu? Ada nih Pak, seru. Berarti apa? Berarti tidak percaya kepada tintanya Allah, nggak percaya sama catatannya Allah, tidak percaya sama apa yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala, masih nggak percaya.
Ini yang membuat orang sakit. Jadi yang membuat orang sakit itu apa? Ya antara lain karena hidup kita nggak ikhlas karena Allah. Nggak dipakai jadi wakil lurah, baper, luar. Paham toh yang saya maksud? Sakit. Dia nggak yakin, dia belum pernah ngaji ini. Innallaha la yadlimul mu'mina hasanatan. Meskipun kebaikan yang sesedikit tahu. Biar saja orang lain nggak tahu. Biar lakukan saja untuk Allah. Nggak usah mencari apresiasi dari orang lain. Ini yang akan membuat kita sehat. Kita akan sehat, Pak. Asal penyakit itu di mana? Asal penyakit itu semuanya itu dari hati. Fi qulubihim maradun. Surat Al-Baqarah ayat 10. Ini pendahuluan. Semua penyakit itu asalnya dari hati. Hati itu ada 4. Hati itu ada 4 rangkaian. Ada 4. Hati itu seperti bawang. Brambang gitu loh. Berlapis seperti bawang bombay. Yang paling luar namanya soder. Sudur. Kalau di dalam bahasa Al-Quran. Yang paling luar itu namanya sudur. Itu yang untuk menerima hidayah yang disebut dengan Islam. KTP-nya Islam. Sudurnya, dadanya Islam. Begitu masuk ke lapisan di dalamnya, ke bawah lagi, itu namanya qulub. Itu yang untuk mengakses sinar yang disebut dengan sinar iman. Ini iman. Jadi Islam, kemudian di dalamnya ada iman, kemudian di bawahnya lagi itu yang disebut dengan fuad. Jadi ada sodr, kemudian ada qalb, di dalamnya lagi itu ada yang disebut fuad. Fuad ini untuk mengakses apa? Aksesnya kepada makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat itu untuk mengetahui Allah, kenal betul sama Allah. Orang Islam ini belum tentu kenal sama Allah. Kenalnya masih setengah-setengah. Itu tadi. Misalnya apa? Dikecewakan orang lain, itu masih sakit. Sebab hitungannya masih belum hitungan fuad. Belum makrifat kepada Allah. Iman ini juga kadang-kadang, iman itu kadang-kadang keluar, kadang masuk. Iman itu seperti asap. Jadi iman di dalam diri kita itu seperti asap. Kadang-kadang keluar dia. Kalau melihat apa? Masih banyak orang mukmin yang penyakitan mata. Matanya masih sakit. Sudah punya Avanza. Lihat Innova, sakit matanya. Sudah punya Innova, lihat Camry, sakit lagi. Matanya itu sakit. Jadi yang selalu cantik itu mesti orang lain, Pak. Saya kemarin pakai pakaian mengajar anak-anak. Mengajar silat. Tapak suci. Ada yang komentar. Ustadz ini dulunya waktu masih muda ganteng ya. Dalam lo gak ngerti saiki kok. Jadi yang selalu baik itu orang lain.
Dia tidak sadar bahwa pemberian Allah itu adalah yang terbaik buat dia. Ini fuad, ini makrifat. Jadi yang namanya qalb itu ada 4 itu. Lapisan paling luar disebut sodr, lapisan di bawah, di dalamnya lagi disebut qalb, lapisan di dalamnya lagi disebut fuad. Yang paling dalam namanya lubbun, lubbani albabun. Maka ada di dalam Al-Quran disebut-sebut ulul albab. Gitu. Jadi yang disebut hati itu sebenarnya telah berlapis. Otak, kita kan ngertinya kan otak, utakmu. Ya, nanti dulu sing mbok seneni itu utak yang mana? Yang frontal lobus yang depan atau yang belakang? Yang neokorteks atau yang kanan? Yang kanan ini yang untuk kreativitas, ada yang kiri. Otak kiri itu pintar matematikanya. Orang kalau otak kirinya itu hebat, itu matematikanya jago. Ya. Tetapi karena neokorteksnya itu jelek, maka ya pintar terus jadi koruptor. Gitu Pak. Otakmu nanti dulu, otak yang mana? Otak itu juga berlapis, hati itu juga berlapis. Yang paling dalam, silakan ibu bapak membayangkan bola ya. Silakan dibayangkan bola ya. Ada lapisan luar itu sodr, di dalamnya lagi namanya qalb, di dalamnya lagi namanya fuad, di dalamnya lagi namanya lub. Ilmu ini. Lub ini untuk mengakses apa? Lub ini untuk mengakses apa yang disebut dengan nurani. Nurani, 2 cahaya. Cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Lub. Maka ada istilah ulul albab. Orang kalau hatinya itu sudah sampai lub, sudah dapat ruhani, pencerahan ruhani, maka dia tidak akan pindah-pindah. Kalau sudah ruhaninya yang tertancap oleh nur hidayahnya Allah, ini tidak akan berubah. Jadi ada orang Islam masih ya orang bilang itu apa, Mas itu Islam loh. Iya toh. Tapi dia maling. Ya itu maling Islam. Gitu kan. Di bawahnya lagi ada orang mukmin. Dia orang mukmin katanya, tetapi masih bisa berdosa. Gitu kan. Ibu bapak, jika kajian ini nanti diteruskan, yang Ahad pagi ini ya, Ahad pagi ini, tapi ini materi saya agak panjang, karena nanti ada, ini tidak mungkin Bu, selesai, tidak mungkin. Di dalam Al-Quran itu ada dua ya ayuha. Yang pertama itu ya ayuhan nas. Itu ada 48. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu perintah-perintah Allah itu umum. Sifatnya umum. Misalnya ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Perintah apa? Perintah untuk saling bersilaturahmi, untuk saling arif. Ini perintah kepada semua manusia. Jadi kita ini boleh berhubungan dengan orang Amerika, orang Eropa, orang apa, boleh.
Untuk apa lita'arafu? Boleh. Ini perintahnya apa? Ya ayuhan nas. Misalnya lagi, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah apa ini? Al-Baqarah ya, ayat 21. Jadi manusia ini diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Itu semua. Ibadahnya seperti apa? Belum terinci. Masih umum sifatnya. Misalnya lagi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha. Perintah untuk takwa, tapi umum. Itu banyak. Akan tetapi secara umum, perintah Allah kepada manusia itu sifatnya masih global. Tapi begitu masuk kepada ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya khusus. Sudah khusus. Sebab ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sayang. Panggilan sayangnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dipanggil namanya lebih khusus lagi. Misalnya nanti ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi Kafah atau kafah? Kafah. Oh, jadi kafah itu asalnya dari bahasa Jawa. Kabeh. Kabeh itu kemudian bahasa Jawanya menjadi bahasa Arabnya menjadi kafah. Ini perintah untuk siapa? Perintah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, ini lebih banyak lagi, Pak. Jumlahnya ada 90. Jadi orang-orang beriman ini diminta apa? 90 macam. Dengan kasih sayang Allah. Termasuk yang nanti akan dijanjikan oleh Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian nanti menjadi orang-orang yang bejo. Bejo itu bagaimana? Beruntung. Bejo itu wong bejo niku iso ngalahke wong pinter. Wong pinter niku kalahe karo wong bejo. Kalau sudah bejo itu intervensi nalar ini sudah tidak terpakai, Pak. Sudah tidak bisa. Intervensi nalar itu sudah tidak bisa. Loh, kuwi sing entuk kok kae? Lah sudahlah, itu rezekinya Allah. Itu bejo. Untuk mengakses bejo bagaimana? Ada zikir. Misalnya ya, ada zikir. Yang tadi saya baca, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Di situ ada ridho. Allah pernah memberikan ridho. Allah selalu memberikan ridho. Kepada siapa? Kepada adada khalqih, kepada seluruh jumlah makhluk yang ada. Allah ridho kepada kuda. Allah ridho kepada cicak. Cicak itu makanannya apa? Jadi makanannya yang datang atau cicaknya yang kelayaban? Oh, makanannya yang datang. Berarti ini mazhabnya Imam Maliki. Cicak itu mazhabnya Imam Maliki.
Kalau masih mencari itu mazhabnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu hanya bisa dikejar, hanya bisa diikhtiarkan. 19 tahun umurnya Imam Syafi'i. Ketika menjadi murid Imam Maliki, selisihnya 56 tahun. Jadi ketika Imam Syafi'i ini 19 tahun, Imam Maliki sudah 75 tahun. Imam Maliki mengatakan, oh tidak begitu, rezeki itu datang sendiri. Imam Syafi'i bilang, oh enggak bisa. Rezeki ya harus Dia kemudian ke pasar, dia bekerja di pasar, panggul-panggul sampai keringetan. Kemudian dapat opahnya so'an minat tamr. So'an minat tamr. Satu sak. Jadi kata so'an itu asalnya dari bahasa Jawa. Sak. So'an minat tamr. Satu sak. Merasa punya dalil. Imam Syafi'i gembira ya. Wah, ini guruku salah. Aku mau lapor. Guru, bawa itu kurma. Imam, jenengan salah. Yang benar saya. Ini loh, saya dapat kurma. Sekondi. Wah, niki kalau saking nyambut gawe niku njur entuk niki lah keringetan pelan lho niki kita sewon. Oh. Ngono to. Enggak. Dadi kudu nyambut gawe lagi entuk. Imam Maliki mengatakan, ora. Rezeki iki teko dhewe. Lho mboten iso lho, niku kok nyatane entuk niki. Lah aku iki kurma tenan apa ora? Ah nggih estu. Mboten ngandel nggo mang percaya. Icipi. Sing Imam Maliki ngambil satu kurma. Kemudian dibuka, bijinya dibuang, kemudian dimakan. Iya, enak. Ya Syafi'i, ara'aita inni amilun. Syafi'i, kowe weruh aku nyambut gawe. Imam Syafi'i ini menang. Syafi'i, ara'aita inni amilun. Kowe iki weruh aku nyambut gawe apa ora? Nggih mboten. Aku mangan kurma apa ora? Nggih. Iki teko dhewe apa aku nyambut gawe? Oh, jebulane cecak niku mazhabe Imam Maliki. Lah, kula lan panjenengan niki kelas Imam Syafi'i napa Imam Maliki? Ketoke Syafi'i bae ora nyandak. Ora tekan. Nah Imam Syafi'i nyambut gawe langsung entuk. Kula lan panjenengan niki wis direwangi sirah kek dhuwur, dengkul kek ngisor. Niku nggih tetep ora entuk-entuk gitu. Baik. Ibu Bapak, kembali pada ini tadi. Maaf ini keluarnya terlalu panjang nih tadi ya. Jadi itulah garansi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar bertakwa itu akan dijamin oleh Allah rezekinya seperti jaminan Allah terhadap cicak. Baik. Maka janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit saja tidak akan dizalimi oleh Allah. Yu'ta 'alaiha fid dunya. Yu'ta artinya akan diberikan. Yu'ta itu pemberian yang sedikit. Akta yu'ti ekta.
itu pemberian yang hanya sedikit. Maka tidak ada kata ektok atau akto untuk memberikan sifat kepada akhirat. Enggak ada. Akhirat itu pasti dengan kata tawab. Nanti kita akan ketemu. Jadi sedikit pun tidak akan dianiaya. Dan Allah akan memberikan sedikit alaiha fid dunya. Kepada siapa? Orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin kok kaya di dunia, itu masih sedikit. Wa yusabu alaiha fil akhirah. Akan tetapi Allah akan memberikan, ini bukan pemberian. Yusabu itu terjemahnya apa? Akan dipahalai akan dia. Dia akan diberikan pahala. Pahala itu bukan pemberian. Pemberian itu bisa diberikan karena pekerjaan yang sedikit atau pekerjaan yang banyak. Ya, bahkan orang tidak melakukan apapun, itu kadang-kadang ngasih. Biasanya orang kalau ngasih itu sedikit atau banyak? Boleh dites? Edarkan kotak kalau nggak percaya. Di dompet ada ratusan ribu satu, ada 50-an ribu satu, ada eketan satu, ada puluhan satu, ada 2000-an satu. Coba kalau ada kotak jalan, itu mana yang masuk? Yang merah atau yang biru? Ya, oke. Sekarang kalau ada merah, ada biru, ada hijau. Hijau. Kalau ada pati murahnya satu, yang mana? Ya, kelasnya kelas pati murah ya kere. Infaknya pati murah, terus ya berjuang terus, nggak pernah merdeka. Ustaz tadi Hidayat itu loh, sekali infak 100 juta. Waktu di Solo. Beliau punya 100. Hari ini dia masih punya 100 beasiswa ke luar negeri. Saya punya baru kelas 30. Saya masih ngantongi 30 beasiswa ke Mesir. Kalau ada yang saya tes dan masuk, silakan berangkat. Supaya apa? Supaya jadi ulama. Maaf, ini Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu gagal. Muhammadiyah itu gagal. Dalam hal apa? Dalam mencetak ulama. Silakan cari. Ulama-ulama Muhammadiyah, silakan cari. Mereka lulusan pesantren semua. Bukan lulusan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu dinyatakan berhasil mencetak ulama, harusnya SMA Muhammadiyah menghasilkan ulama. Harusnya Unima menghasilkan ulama. Harusnya UMM Malang menghasilkan ulama. Tapi pertanyaan saya, mana ulamanya? Ada. Karena ulama itu bahasa Arabnya harus jago. Nahwu, sorofnya harus baik. Balaghahnya dari bayan, badi' harus bagus. Usul fikihnya harus oke. Gitu Pak. Ini ulama. Kalau mau belajar dokter berapa lama? Berapa tahun? Jadi dokter? 5 tahun. 5 tahun? Oke, 5 tahun. Jadi spesialis tambah berapa tahun? Berapa? Tambah 2 tahun, tambah 3 tahun, tambah 4 tahun. Oke. 10 tahun bisa jadi spesialis. Orang ngaji 14 tahun belum tentu jadi ulama. Sama Pak waktunya. Otak sama cerdasnya. Cuma masalah pilihan. Ustadz Adi Hidayat bekerja enggak?
Ustaz Adi Hidayat itu bekerja enggak kerja, Pak. Ustaz Adi Hidayat itu enggak kerja, sekarang tuh hari-hari enggak kerja. Kerjanya apa? Kerjanya dakwah ke sana kemari. Kaya enggak? Kaya sekali. Pertanyaan saya, kenapa kita enggak mencetak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menjadi seperti beliau? Ini kelas Ustaz Adi Hidayat itu dapat Pajero gratis di Semarang kemarin. Baru kelas beliau. Kalau kelasnya Taufik ya air putih lah. Putih. Lumayan, syukuri Pak. Ini saya baru menerangkan perbedaan antara yukto dan yusabu. Ini urusan apa? Ini urusan rasa bahasa. Yusabu alaiha fil akhirah. Kalau yusabu itu pasti berlipat. Jarang. Rata-rata kita ini pengen dunia apa pengen akhirat? Angel toh? Angel. Pengen dunia apa akhirat? Jujur. Oke. Kalau dunianya itu hanya dapat sedikit, itu biasanya minder atau percaya diri. Jujur udah. Kenapa yang kecil kok dikejar? Kenapa hanya ngejar yang kecil? Nah, 270 triliun Pak, barusan turun. Baru jatuh. Yang namanya ngelamuk, telilir, teman-teman. Mau Jumatan sana ngelamuk. Dapat 300.000 Pak. Dibungkus amplop merah. Ini nanti kalau bahaya diedit loh ya. Wes tidak terlalu tahun kok. Saya udah 63 ya. Ngomong ya mati, orang ngomong ya mati. Ya, ngomong bener ya mati, enggak ngomong bener ya. Sekarang ini saatnya. Kalau umat Islam kali ini kalah habis. Kalau menang ada kemungkinan untuk estafeta berikutnya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Siapkan ulama. Caranya bagaimana? Ini usul saya ya kepada Muhammadiyah ya. Coba setiap PDM, pimpinan daerah, membiayai 2 anak saja. Pilih 1 kabupaten, pilih 2 anak saja. Kumpulkan jadi 1, dibiayai. Yang membiayai siapa? Yang membiayai lazismu. Coba, gampang toh? Kalau 1 bulan itu hanya 1 juta rupiah. Jangan orang usah nganggo Muhammadi. Persona aja bisa. Kirim kemana? Ke Pundo misalnya. Ini yang kita sudah mulai bikin. Tahun depan nanti saya akan bikin. Saya hanya mau bikin 30 saja. Supaya apa? Jadi ulama. Waktunya lama. Lebih lama daripada fakultas kedokteran. Ngoten, Pak. Saya kok memimpikan nanti yang namanya Ustaz Adi Hidayat itu nanti jumlahnya banyak. Saya memimpikan orang seperti Ustaz Muhammad hilang ini Pak, blank ini. Soalnya kok tiba-tiba ingat rica-ricain dok tadi hilang. Amerika, Ustadz Samsi Ali. Ustadz Samsi Ali itu nggak nyambut gawe Pak.
Dia jadi imam besar di Amerika, di New York. Lagi mendirikan pesantren di atas lahan 10 hektar. Pesantren pertama kali di Amerika Serikat didirikan oleh Ustadz Muhammad Syamsi Ali, bocah desa, cah lembana, kacang bulu kumpa. Coba, siapapun yang berinvestasi terhadap bangkitnya ulama, pun ibu bapak mangke sare pun teng kuburan ento dapat terus. Setiap kali orang itu berdakwah, setiap kali anak-anak kita itu berkhutbah, kita di kuburan kita dapat. Jadi yang namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, bro, sis. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, Pak. Membuat ulama, mencetak ulama, ini membangun. Kalau hanya bangunan fisik, hotel itu fisik. Gor itu fisik. Mandalika itu fisik. Yang tanahnya belum dibayar. Loh. Mandalika belum dibayar. Lebih hebat mana? Jazz. Jakarta. Bersih, semua sudah dibayar, bagus, diakui dunia. Tapi pembuatnya nggak diakui. Ini nyerempet ya? Nyerempet atau nabrak? Miring. Saya tidak bisa membayangkan yusabu alaiha fil akhirah. Akan seperti apa besarnya nanti ketika di akhirat. Wah, besar sekali. Mak-mak dari Ciamis 9 tahun mengumpulkan uang untuk apa? Supaya bisa korban seekor kambing. Oh, luar biasa. Yusabu, di dunianya dapat sedikit. Di akhiratnya bagaimana? Lebih banyak. Yusabu. Pakai kata apa? Yusabu. Di sini ada. Kebalikannya, wa ammal kafiru fayud'amu. Adapun orang yang kafir itu akan yud'amu. Ta'am itu artinya makanan. Sifat dari makanan itu tidak berlangsung lama. Kita makan pagi, kekuatannya sampai jam berapa? Sampai siang, oke? Kalau umpamanya pagi siang kok tidak makan dari sarapan pagi, biasanya kalau sarapan pagi begini apa Pak? Bubur, oke, bubur ayam. Kalau siang itu tidak makan sampai sore, lemes nggak? Lemes. Sifat dari makanan yut'amu itu tidak lama. Fayud'amu hasanatihi, maka kemudian akan dikasih makan orang kafir itu dari apa? Dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Di mana? Fid dunia. Jadi kalau di dunia fayud'amu untuk orang kafir itu sifatnya apa? Sifatnya hanya konsumtif. Yud'am, to'am, hanya konsumtif. Tidak lama. Kenapa tidak lama? Iya, sebab dunia ini yang orang umurnya 60 tahun itu sejatinya hanya 50,4 menit. Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Yang mengatakan itu apa? Siapa yang mengatakan itu? Allah yang ngecat Lombok. Ada yang orang bisa ngecat Lombok? Nggak bisa. Yang ngecat Lombok siapa? Ya Allah. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Berarti sedikit.
Panjenengan ingin senang lama atau sedikit? Selamanya atau sebentar? Yakin? Mau sekarang? Mau sekarang? Nek ditanya mau sekarang, kita udah mau perinting semua. Manggerian ta utang kula tasih akeh. Amal kula tasih dereng kathah. Dosa kula tasih engko. Ini sebenarnya gampang. Walladzina la yad'una ma'allaha ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullah hasanatihim sayyi'at wa kana Allah ghafurur rahim. Enggak ada alasan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada kita. Sedosa sebesar apapun sudah bersih. Allah akan kasih bersih. Asal apa? Illalladzina amanu illa man taba taubat wa amana wa amila sholihan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan mengganti yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang dosa-dosa itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Jadi optimis. Ya ngaji niku ya kudu optimis. Wong ngaji kok sing marakake nangis. Gitu. Leweran. Le nangis mergane ora dosa le utange akeh niku. Itu ada di dalam surah Furqan. Menjelang akhir. Baru kemudian dan seterusnya Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi fayud'amu hasanatihi fi dunya hatta idza afdha ilal akhirah. Ketika kemudian nanti sampai di akhirat lam yakun hasalahu hasanatun yu'ta biha khairan. Anunya Pak, rumusnya yu'ta itu hanya memberi itu hanya sedikit, tapi kalau yutabu itu pasti banyak. Yudha'af lahul hasanat, akan ganti dipahalai dengan jumlah yang lebih besar, gitu ya. Hatta idza afdha. Ini untuk siapa? Untuk orang yang kafir. Kalau kafir itu dikasih sedikit aja. Sedikit aja. Dari kebaikan yang dia lakukan, itu cuma dikasih sedikit. Kemudian nanti ketika sampai di akhirat, kebaikannya itu enggak dikasih. Meskipun hanya sedikit. Dikasih di dunia sedikit, dan di akhirat nanti tidak akan diberikan kebaikan. Sedikit kok. Ini harus kita pegang dulu. Supaya kita ada motivasi untuk mengumpulkan kebaikan. Poin. Hidup kita ini poin. Mengumpulkan poin-poin dengan ikhlas. Karena Allah nggak usah mikir liane. Dan bismillah, insya Allah ini akan jadi penyembuhan. Sembuh sudah. Penyakit hati itu nanti akan sembuh. Plong, bolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi itu baru satu hadis. Sampai di sini, Ibu dan Bapak sekalian, kita diberi tahu oleh Rasulullah bahwa sekecil apapun yang kita bisa lakukan dari kebaikan itu diberi di dunia akan dilipat gandakan di akhirat. Untuk orang kafir diberi sedikit di dunia, di akhirat
blas, tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun kelihatannya hebat. Nah, hebat. Hartono Mall di Jogja, gulung tikar, jual. Sekarang ini Cina ini mulai bangkrut sekarang ini. Sampai dengan bulan September, ini berangsur-angsur Pak. Sejak Januari sampai September ini sudah semakin bangkrut. Di sana banyak pabrik tutup sekarang. Dari Guangzhou, kemudian itu ada 4, Shenzhen, itu ada pabrik-pabrik besar di Shenzhen, di Guangzhou, di Dongguan, itu banyak pabrik sekarang ini remuk. Kenapa? Karena Amerika nggak mau beli lagi sekarang. Perusahaan chip untuk Epson yang membuat iPhone itu akan dipindahkan ke Meksiko. Sudah nggak di Cina lagi. Sekarang juga remuk, hancur. Maka caranya bagaimana? Bagaimana caranya untuk mencaplok Taiwan? Taiwan sekarang sedang akan dicaplok. Sebentar lagi insya Allah Indonesia. Itu dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan apa? Sedikit. Jadi yang namanya banyak itu nyuruh seperti apa Pak? Coba. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawat wal ard. Surat Ali Imran ya, ayat 133 ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini cukup enggak untuk 7 miliar penduduk? Cukup? Cukup. Kalau kemudian itu nanti di surga, kira-kira manusia semua ini cukup? Cukup atau turah? Turah ngablah-ngablah. Makanya begini Ibu Bapak, perbedaan fikih nggak usah dipertajam. Kita ini bentrok karena apa? Karena perbedaan fikih. Di Malaysia dan di Madinah maka beda tak? Beda. Kita ini masih mempermasalahkan adzan 1 atau adzan 2. Di Mekah adzan 2 atau 1? 2. Di Madinah 2 atau 1? 2. Di Madinah 2, di Mekah 2. Jadi ada jamaah yang Ustaz, tunggu lagi, NU dah, kok nggak ngerti? Wah, ini adzan lu raiso Mas. Terus habis subuhan pulang ke hotel sambil makan. Pak, ini Muhammadiyah. Lah pripun ta? Lah iki mau orang berkunut. Lah subuhan orang berkunut. Jadi Muhammadiyah. Mbok sudah, yang kayak begitu tuh enggak usah dipertajam. Udah. Sekarang NU dan Muhammadiyah udah jadi satu. Waladhdallin. Nah, yang enggak saya bilang waladhdallin kok jenengan enggak bilang amin, bid'ah. Kalau habis waladhdallin mesti harus amin. Jadi orang yang nggak suka amin pun itu waladhdallin mesti dia bilang amin. Jadi Bu Bapak sekalian, ini baru satu hadis ya, sudah habis waktunya. Sudah habis Bu. Oke. Saya persiapan saya masih banyak sekali. Baik. Antara lain nih Bu dan Bapak sekalian sekarang, orang-orang yang beriman itu diminta apa saja? Kan?
Orang-orang yang beriman itu diminta apa saja? Kita coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa kunzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surat Al-Baqarah ayat 105. Kita mengumpulkan poin. Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin disuruh apa? Hei, orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kau katakan ra'ina. Ini hanya istilah. Ra'ina itu artinya lihatlah kami. Sama dengan wanzurna. Tapi Allah lebih menginginkan kata unzurna. Maknanya apa? Maknanya bahwa orang-orang mukmin ini juga diminta untuk mengerti orang kita sedikit-sedikit. Bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin ini untuk belajar Al-Quran, untuk mengenali bahasa-bahasa Al-Quran, gitu ya. Allah lebih suka kata unzurna, jangan kau katakan ra'ina, meskipun artinya sama, ya. Maaf, ini agak ke anu sedikit, ini ya agak tinggi sedikit. Wasma'u, orang-orang yang beriman, isma'u, dengarkan apa? Tukang mendengarkan ajaran yang baik, mendengarkan Al-Quran dibaca, mendengarkan Al-Quran itu dikajikan, gitu kan? Jadi orang-orang mukmin ini diminta apa? Diminta untuk mendengarkan, diminta untuk memahami kata, gitu kan? Saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh supaya kenal dengan bahasa. Coba ini begini ya. Saya ulangi lagi yang malam Selasa. Fa in amanu, iman kan? Ini orang beriman ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau saja orang itu mau beriman. Kalau saja orang-orang Yahudi Madinah itu mau beriman. Kalau saja orang-orang Nasrani Madinah itu mau beriman. Bimithli ma amantum bihi, seperti yang kalian itu beriman kepadanya. Kalian ini adalah para sahabat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan contohnya iman itu, contoh seperti imannya siapa? Imannya para sahabat. Kalau saja orang Kabupaten Secang, Kecamatan Magelang ini mau beriman seperti iman mereka, imannya para sahabat. Kalau saja orang-orang Indonesia ini mau beriman semuanya seperti imannya para sahabat. Para sahabat itu imannya bagaimana? Para sahabat itu imannya sudah tidak mikir-mikir lagi. Disuruh hijrah ke Madinah, hijrah. Omai ditinggal, pekarangannya ditinggal, anaknya ditinggal, bojone ditinggal. Semua ditinggal. Kenapa? Sebab mengejar iman tadi. Kalau di sini kuale disuruh iman, wah kok dhisik. Iki anakku durung iman ya Mas. Anakku durung melu pengajian ya Mas. Anakku lagi ya Mas. Engko lah, aku tak ngaji engko nek anakku wis mentas. Bahasan mentas ana putune. Dadi MC. Momong cucu. Saya tuh nyuwun pangapunten Ustaz, kula nembe dados MC. Batinku, wah ini di MC di mana ya?
kok mbah-mbah kok jadi MC? Saya itu takon, Bu, niki kok nonton tembung jadi MC niku MC nopo? Ini ku ngomong cucu Bapak. Oh, Allah. Tadi jole arep ngaji kapan? Ini mau belajar Quran kapan? Enggak ada telat. Telat itu enggak ada. Enggak ada telat. Ada sahabat namanya Nuaim. Nuaim itu belum pernah sholat, Pak. Tapi dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Sholat saja belum pernah. Sudah agak usia, kemudian ikut pengajian Rasulullah SAW. Kemudian, wah iya, apa ini? Aku gelem ini, aku iman ini. Terus tantangannya iman, bagaimana? Rasulullah katakan, kalau kalian memang betul-betul beriman, silakan kalian berangkat ke Tabuk. Untuk apa? Perang. Oke, Rasulullah, saya siap. Langsung berangkat. Ketika berangkat perang, mati dia. Belum pernah sholat. Ditambah lagi riwayat bahwa ketika berangkat, wong dia nganten anyar, jadi malam itu ya nganten anyar deh. Ngerti ya Bu ya. Wong ora usah yang anyar lo sing lawas mawon nggih kok. Nganten anyar, kemudian dia perang itu dalam keadaan junub. Mati dalam keadaan junub. Belum pernah sholat. Rasulullah katakan, wajabat lahul jannah. Dia masuk surga. Jadi nggak ada yang namanya terlambat. Rasulullah mulai menghafalkan Al-Quran umur berapa? Rasulullah mulai menghafalkan Al-Quran mulai tahun berapa? Umur berapa? 40, bro. Mulai 40. Sebelum 40 tahun itu belum ada hafalan. Ini dua anak ini tadi bakat jadi nabi. Kok bakat jadi nabi? Kecil-kecil sudah hafal surat An-Naba. Ini lebih cepat daripada kanjeng Nabi. Para sahabat itu baca Qur'annya bagaimana? Belajar Qur'annya bagaimana? Sudah tua. Apakah orang Arab itu langsung otomatis dia bisa membaca Al-Quran? Enggak. Oke, pagi hari ini di rumah, di Kauman. Ini sekarang sedang ibu-ibu khusus. Banyak ini di rumah. Jadi Kauman itu rame Pak, kalau setiap ahad pagi. Mak-mak, khusus untuk mak-mak. Itu ada orang Arabnya. Belajar apa? Belajar Quran. Dari sejak membaca, terjemah, kemudian sekarang sudah sampai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sekarang sudah hampir masuk ke sekitaran balaghah. Karena sudah 9 tahun. Yang ngajar istri saya. Itu ada Arabnya. Dan ketika membaca, itu panjang pendeknya itu enggak benar. Itu yang di sini. Tapi kan sama aja, Pak. Sama aja. Jadi yang namanya orang Arab itu. Itu enggak setiap orang Arab itu kemudian otomatis dia ngerti Quran. Enggak. Abu Jahal itu orang Arab. Abu Lahab orang Arab. Abu Sufyan orang Arab. Abu Gosok gitu. Kalau saja mereka itu mau beriman seperti iman kalian itu, faqad tadau, maka mereka pasti akan hidup di dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan hidayah. Kalau sudah masuk di dalam kawasan hidayah, area hidayah, waktu hidayah, umur hidayah, keluarga hidayah, negara hidayah, aman. Nggih, Pak. Enggak bisa salah. Orang yang masuk di dalam kawasan hidayah itu sudah enggak bisa salah. Kelihatannya salah saja, itu jadi kebetulan. Saya ulang lagi cerita, karena ini
kisah nyata. Ibu-ibu bawa 2 anaknya ke Cengkareng sebab ingin ketemu suaminya sama bapaknya di Kuala Lumpur. Tiba-tiba ringkas kata pesawatnya sudah terbang karena salah informasi. Kemudian pulang ke Bandung nangis. Ma, kita nggak jadi ketemu papa, Ma. Ya udah sabar. Padahal ibunya itu bilang sabar itu tadinya habis marah-marah di bandara di Cengkareng. 10 menit kemudian dapat berita kalau pesawat yang seharusnya dia naiki itu nyungsep di samping Pontianak, masuk di laut. Itu yang kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadinya apa? Alhamdulillah. Tadinya maki-maki, sekarang alhamdulillah. Kenapa? Ternyata yang mengingatkan malah anaknya. Ma, kita sholat dulu, Ma. Oh ya, kita sholat. Sebelum berangkat itu sholat dulu. Hidup di dalam hidayah. Orang yang hidup di dalam hidayah itu, area hidayah itu akan diselamatkan oleh Allah. Meskipun kadang-kadang kelihatannya, ya Allah, saya ini kok dikasih gini terus sih. Gitu. Dia nggak tahu kalau di balik ini ada maksud baik Allah. Jadi ketika ketinggalan pesawat, hatinya itu menggerundal. Bahasa Jawa nih, Indonesia yang gerundal apa sih, Bu? Kenapa menggerundal? Menggerut, mangkal, gebrak meja. Tapi begitu pulang ke Bandung, alhamdulillah, kita syukur. Nah, iya Ma. Coba kita terbang tadi. Iya Ma. Kadang-kadang Allah itu memberikan sesuatu itu nanti. Kadang-kadang Allah itu suka ngeprank juga. Kita ini diprank, dikasih anu dulu ya, dicoba. Mungkin Allah ketawa juga. Gitu. Kira-kira Allah gitu. Coba ini. Kayak orang dolanan semut itu loh. Anak kecil dolanan semut. Pindah. Sik. Nah, sini muter lagi. Nah, akhirnya ketika dia sampai di gula, kemudian anaknya itu diem aja. Oh iya. Yuk, makan. Jadi ketika ibu-ibu ini ke Jakarta, ke Cengkareng, Allah itu ketawa. Iya orang ngerti saya ini. Pesawatnya wis mabur. Orang ngerti kok. Kadang-kadang ketika kita itu sedang gundah, ketika kita sedang ada masalah, itu sebenarnya Allah mau. Maunya apa? Kamu bangun. Ya Allah, kula niki pun tahajud, ya Allah, kula niki pun duha. Kula pun maca Quran. Mana janjimu? Allah Ta'ala mungkin ketawa aja. Kose, sabar. Sebab Allah itu paling senang kalau mendengar tangisan hambanya di tengah malam. Allah senang. Ayo terus. Ketika akan dikasih sama malaikat, malaikatnya ayo kose, ojo, GAP. Seperti orang ngamen. Ada orang ngamen, rambutnya nggak karuan, abang-abang, anting gitu, tato kabeh pakai akar bahar, penjreng nggak karu-karuan. Dikasih apa? Dikasih apa enggak? Kalau saya kasih aja mendang lungo. Tapi kalau yang ngamen itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh apa Mas? Das pundi Mas? Nuwun sewu, kula badhe nderek ngamen. Gitu. Ya ta? Terus lagune apik-apik. Krisya, ya kan apik. Waljina, apik gitu kan. Weh Mas, nah. Engko tak tambahi. Sebab apa? Senang. Nah, Allah itu senang kalau mendengar krisya di dalam tangisanmu di tengah malam. Kosek. Ojo dikai sik malaikat ojo. Iki gek apik iki gek apik. Mudeng. Kalau nerangke ngeten iki mudeng. Itu di dalam area hidayah.
Tapi kalau kalian itu melengos keluar dari area iman dan area hidayah, gobak sodor itu ada imannya, ada hidayahnya di dalam gobak sodor. Kok keluar? Gimana, Bu? Ya, gampang dicekel. Kalau keluar garis, gampang dicekel. Maka Allah katakan fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka itu keluar, maka mereka pasti sigar. Syiqaq, sigar. Syaqqa itu artinya membelah. Bahasa Didi Kempotnya ambyar. Orang kalau nggak pakai iman, orang nggak pakai hidayah. Satu bangsa nggak mau pakai iman, nggak mau pakai hidayah. Bagaimana? Balik ke Solo. Ambyar. Betul Pak? Senajan anaknya saat ini dadi lurah nggih. Niki kula mboten anu to niki. Mboten napa-napa aman to niki. Aman. Pokoknya makanya kalau dicekel, sing dicekel makanya dik. Soalnya ini kok panitia. Ambyar, nggak pakai iman, nggak pakai hidayah, ambyar. Kalau mau pakai caknan, rungkat. Nggak pakai iman, nggak pakai hidayah, rungkat. Punya mantu kok nggak ada imannya, nggak ada hidayahnya, jebol. Silakan Ibu dan Bapak, kalau panjenengan putri panjenengan dilamar, dilamar yang satu pakai pajero, tukang adzan, tukang imami sholat, yang satu pakai sepeda motor, ada kewer, jelek, nggak pernah sholat. Silakan pilih yang punya. Ya ngasih contoh yang enak. Yang sing gampang, sing enak. Punya pajero, tukang adzan, ngimami sholat. Bacaannya enak. Insya Allah. Yang satunya lagi pakai sepeda motor ada kewer, jelek, rusak, tatonan, nggak pernah sholat. Mau pilih yang mana? Yang pajero. Sampean ini meripate loro. Orang penyakit mata ini sekarang banyak orang kena penyakit mata. Baik. Dalam bahasa yang lebih lagi apa? Syiqaq ini asalnya dari bahasa Jawa. Asalnya sikap. Tahu sikap Pak? Ini sing ngerti sikap ngomong temanggung ini. Orang kok hidup nggak pakai iman, nggak pakai hidayah, sikap. Ya Pak? Supaya mancep. Surat 137, surah Al-Baqarah. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai kartu pas. Sudah punya iman, beres. Maka kembali kepada tadi, ini perintah Allah untuk apa? Untuk mendengarkan. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebenarnya sakit hati ketika orang-orang Islam itu dikasih Quran. Yang mengatakan itu siapa? Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebenarnya dia nggak mau. Kalau orang Islam kok dikai Quran, mereka nggak mau. Sakit mereka itu. Yang dikai Quran kok bukan aku. Jadi sesungguhnya orang-orang yang nggak pakai Quran itu sesungguhnya merana. Sebab dia nggak ngerti. Maka ibu dan bapak sekalian maaf ya, saya bersyukur sekali ya. Quran itu tidak akan habis.
Dikaji sampai kiamat. Gak akan habis. Afwan. Jadi kalau ada orang, ada ustadz kok nggak punya materi. Orang ustadz kok mau menyampaikan sesuatu kok nggak punya materi. Berarti dia nggak menguasai Quran. Orang kalau menguasai Quran, itu sudahlah. Quran itu sampai kiamat nggak akan habis dibahas. Semua manusia membahas Quran sampai kiamat nggak akan habis. Dari hurufnya, dari katanya, kalimatnya, nahwunya, sorofnya, tafsirnya. Tidak akan habis. Dari filosofinya, dari ilmunya, dari matematikanya. Begitu dan seterusnya. Ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Jadi kalau ada kebaikan diberikan kepada orang Islam, itu orang Yahudi itu enggak mau. Sakit. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Sementara apa? Allah itu mengkhususkan rahmatnya, kasih sayangnya. Begitu juga fadl. Rahmat dan fadl. Ini hanya untuk diberikan kepada orang-orang yang ahli surga. Sudah Ibu dan Bapak sekalian, penutup saya begini. Ini 105 dari surat Al-Baqarah. Kalaupun misalnya kita ya sedikit-sedikit kita kalah lah. Ya memang ditakdirkan ya, kita ini ditakdirkan. Muslim kita ini banyak, mayoritas ning kalahan. Udah ini banyak susah. Oke, banyak tapi nggak berkuasa. Ya kan? Pajaknya diambil terus. Ya kan? Kereta cepat Jakarta Bandung. Itu nanti selama 30 tahun, Bu. Dengan membayar 1 bulan 339 miliar. 339 miliar, hampir 340 miliar setiap bulan. Bayar selama 30 tahun. Sing bayar siapa? Sing bayar sampean. Numpak orang. Boten numpak, Bro. Ning kon sing numpak sapa? Dari Jakarta ke Bandung yang numpak sapa? Yang bayar siapa? Yang kayak gini, Ustadz itu jangan ngomong politik, ini di masjid. Yang bilang gitu. Dan sekarang beras berapa? Itu hasil politik bukan? Iya, itu hasil keputusan politik. Kita disuruh bayar pajak. Ini politik. Rempang. Politik bukan? Politik. Bersyukur kita bisa ngaji. Saudara-saudara kita di Rempang, Masya Allah. Ustadz Zuhdi Suhada, adik saya. Kang, itu yang ngomongnya kamu SD, sing sabar sampai nek. Kamu jihad kamu di situ. Surgamu lebih baik daripada surgaku. Kecil orangnya. Adik kelas saya. Sudah tak aku sebagai adik saya. Namanya Zuhdi Suhada. Di Rempang sana. Dia yang berjuang di Batam. Saya masih enak. Saya masih di sini. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kata penutup saya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111 111. Allah itu nanti akan membeli dari orang-orang yang beriman. Kita akan dibeli oleh Allah. Pertanyaannya adalah, kita ini payu piro? Lumayan payu piro? Payu apa? Apa yang dibeli? Iman kita akan dibeli, harta kita akan dibeli oleh Allah. Bismillah Ibu Bapak. Andai kata kita belum bisa menikmati dunia ini sepenuhnya, lepaskan. Asal jangan pernah menjual iman. Sekarang kalau Muhammadiyah dan NU sekarang sudah dipersatukan ya. Sudah dipersatukan ya. Ini ya.
Sudah dipersatukan toh? Ya, sekarang udah enggak usah dibahas. Perjuangan ke depan. Ya. Doakan ini yang di sampingnya ini jadi menteri agama. Nanti kalau jadi menteri agama enggak ngaji di sini. Kelihatannya ini jadi menteri agama ini. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, ini perjuangan umat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan karena yang namanya pemimpin itu kunci. Pemimpin itu kunci. Pemimpin itu kunci. Kiai, ulama itu kalah sama pemimpin. Kalah dari mana? Perda. Kalau misalnya ada pemimpin yang nanti semua masjid tutup, selesai. Kiai kalah. Macam-macam tangkap. Berarti pemimpin, kenapa kita seperti ini? Iya, karena kemarin kita salah pilih. Yang kali ini jangan salah pilih lagi. Kemarin malam saya rapat di Jogja, ada satu orang yang, "Dah Ustaz, bismillah, saya ikrar, saya bantu untuk TPS, untuk saksi TPS, bismillah, 200 miliar. Satu orang Semarang. Namanya Ustadz Faik. 200 miliar. Satu orang. Niku saking nih kepengin ada pergantian kepemimpinan yang lebih soleh, yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan tadi ya, zikir ya. Saya tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Wa ridha nafsi. Wa zinata arsy. Wa midada kalimati. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila ardhil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.